Salam sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Lewat renungan ini kita dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menguatkan iman kita. Mari sebelum jauh dalam renungan kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita katakan kepada Tuhan, ajarku mengenalmu. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Dengan perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus terkesan akan iman dan kasih yang tampak dalam kehidupan jemaat di Efesus. Hal itu membuatnya bersyukur kepada Tuhan. Ia berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada jemaat Efesus agar mereka memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Paulus juga berdoa agar mata hati mereka terang dalam memahami kekayaan kemuliaan yang ditentukan Allah bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Semuanya itu sedang jemaat Tuhan dikerjakan Allah dalam Kristus yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Sedang jemaat Tuhan, kebangkitan dan kenaikan Kristus
adalah karya Allah dan bukti kemenangannya atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian itu, dan dia membuktikan bahwa dia menang. Allah telah memberikan tempat yang terhormat dan kekuasaan tertinggi kepada Kristus, sang kepala atas jemaat, yang adalah tubuhnya. Allah menjamin bahwa ia akan memimpin dan menyertai umatnya melalui Roh Kudus selama-lamanya. Sedang jemaat Tuhan, ada dua hal yang membuat Rasul Paulus mensyukuri, mengingat dan mendoakan jemaat di Efesus. Kedua hal yang penting itu adalah iman dan kasih. Pada ayat 15 dan 17 dari bacaan kita tadi, Paulus berkata, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Saudara terkasih, di sini iman dan kasih, apakah itu? Hal yang pertama yang penting dari jemaat adalah iman. Paulus mengatakan iman di dalam Tuhan Yesus. Iman sering dipahami sebagai keyakinan berdasarkan pengajaran Alkitab. Dapat dikatakan bahwa iman itu ditandai dengan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dengan iman kita mengenal Dia dengan benar. Semakin seseorang beriman kepada Allah, maka orang tersebut semakin menyatu dengan Allah. Pikiran, tutur kata, sikap, dan tindakan kita, perilaku hidup, kerja, dan pelayanan kita menunjukkan kesatuan dengan Allah. Itulah iman sedang jemaat Tuhan. Jemaat dikatakan beriman ketika kehadirannya, kesaksiannya, pelayanannya, ibadah, dan penataan rumah tanggaannya menyatu dengan firman dan kehendak Allah. Jemaat yang beriman adalah jemaat yang terhubung dengan Allah. Semakin terhubung, semakin menyatu dengan karya Allah di dalam Tuhan Yesus. Ini adalah bukti kita mengenal Allah dengan benar dan memiliki iman yang kokoh di dalam Dia. Sedang jemaat Tuhan, Rasul Paulus menyadari betapa pentingnya setiap orang Kristen mengenal Tuhan dengan benar, supaya memiliki iman yang tangguh. Dengan iman yang kukuh, setiap orang Kristen mampu melewati setiap pergumulan dan beroleh kemenangan di dalam pertolongannya. Selain itu, sedang jemaat Tuhan, iman yang kukuh akan mendorong orang Kristen menjadi saksi Allah, yaitu saksi yang akan berbicara tentang kekayaan kemuliaannya dan tentang kuasa Allah yang telah membebaskan manusia dari dosa dan kuasa si jahat. Sedang jemaat Tuhan, pada zaman ini siapapun bisa terlena oleh berbagai aktivitas hidup yang nyaman, yang aman-aman saja, sehingga ia lupa akan pentingnya mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Pengenalan yang benar tentang Allah akan melahirkan sikap, tindakan, dan perbuatan iman hidup yang benar pula. Dan pada akhirnya, setiap orang Kristen yang menjadi saksinya pasti akan mengharumkan nama Tuhan Allah. Sudah benarkah? Pertanyaannya untuk kita sedang jemaat Tuhan. Sudah benarkah pengenalan kita akan Allah? Hal ini nyata melalui sikap kita sehari-hari sebagai saksinya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mengenal Dia melalui kehidupan kita sehari-hari, yaitu pembacaan firman Tuhan, berdoa, bergumul dengan Tuhan. Maka kita akan mengenal Dia dengan benar. Luangkan waktu kita untuk berdoa,
baca firman dan merenungkan firman Tuhan, agar kita lebih mengenal Dia, agar iman kita kuat dan kokoh di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami agar kami lebih mengenal Allah Kristus dengan benar, agar kami hidup dalam iman kami yang kokoh kepada Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ajarku